Assalamualaikum. Selamat pagi, semangat pagi. Halo guys, pagi ini sudah sarapan apa belum? Banyak di antara kita yang masih harus belajar makan. Ya, belajar makan. Ya guys, jadi kalau kita makan buah-buahan itu setelah 10 menit boleh makan berat, makan nasi dan sebagainya. Karena buah-buahan itu kan hanya 10 menit saja guys. 10 menit ini sudah tercerna oleh tubuh, maka kita tinggal makan. Kita menjadi keliru ketika makan nasi, karbohidrat, makan komplit itu terus disusul dengan cuci mulut. Nah, inilah kekonyolan kita. Habis makan, cuci mulut, makan buah-buahan. Itu nggak boleh, karena kan yang kita makan nasi berat ini dicerna oleh tubuh kita itu perlu waktu 2 jam. Jadi kalau cuci mulut ya nunggu 2 jam dulu, bukan langsung habis setelah makan langsung cuci mulut makan buah-buahan yang tersaji. Itu adalah kekonyolan ya guys. Masih ada nggak teman-teman yang melakukan seperti itu? Kalau zaman tempo dulu iya, makan tersaji buah-buahan untuk cuci mulut setelah makan. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kita makan terus langsung ditembak buah-buahan sebelum 2 jam ya, itu yang terjadi apa yang kita makan nilai gizinya hilang. Buah yang bergizi mengandung vitamin juga vitaminnya hilang. Jadi kita seperti makan ampas, tidak dapat apa-apa, hanya dapat kenyang saja, tetapi tidak dapat apa-apa, kecuali nunggu 2 jam. Nah, maka kalau kita di prasmanan, kita datang langsung sebaiknya cari makan buah dulu. Yang lain ngantri ambil makan di prasmanan, kita di buah nggak ngantri ya. Kita satu rombongan nih. Yang kagak ngerti itu akan ke nasi dulu, ngambil makan setelah salaman dengan pengantin misalnya, kita ngambil makan. Kalau saya enggak, saya ngambil buah dulu. Makan pasti ngantri karena kita rombongan, buahnya pasti nggak ngantri karena jarang yang paham. Jadi makan buah dulu, sudah nikmat 10 menit baru kita makan nasi. Makan nasi prasmanan, nah di situ sudah nggak ngantri lagi, leluasa kita milih. Dan yang terjadi adalah barokah dan vitamin-vitamin, gizi-gizinya itu masuk ke dalam tubuh kita ya guys. Saya dari dulu begitu, maka alhamdulillah hari ini saya masih sehat ya. Rambut masih 99% hitam, giginya masih utuh gitu guys. Apalagi kita minum suplemen madu ya. Saya kan jualan madu juga di TikTok ini. Jadi saya botaknya dulu parah. Sekarang ini dengan mengkonsumsi madu hitam pahit, botaknya sudah berkurang guys. Rambutnya masih hitam guys. Nah kan, botaknya ini udah penumbuh bulu-bulu badir. Botak yang tadinya parah sekarang sudah maju. Nah, lama-lama maju lagi ya, mungkin nggak botak lagi, secara alami dan natural. Ya itu ya guys. Kita pasang lagi mic-nya biar suaranya ada. Terus jangan makan mie instan sering-sering ya guys. Karena mie instan itu apapun mereknya, semuanya tidak banyak manfaatnya, bahkan malah bikin penyakit ya. Mie instan apapun mereknya. Karena mie instan itu kan makanan darurat guys. Makanan darurat. Bolehlah di rumah mie instan di stok aja untuk kondisi darurat, kita tengah malam lapar ya makan mie instan. Tahu nggak? Tadi kalau buah itu dicerna berapa? 10 menit. Oke. Kalau makanan nasi dan sebagainya kita makan besar itu 2 jam.
Kalau mie instan tahu nggak? Mie instan itu 24 jam sampai 48 jam. Ini gila ini guys. Ini kita makan racun ini. Apa yang membuat mie instan itu dicernanya 24 jam sampai 48 jam? Karena di situ banyak bahan-bahan yang berbahaya yang dimasukkan ke dalam proses pembuatan mie instan. Jadi bayangin aja, pagi ini saya sarapan mie instan. Mie instan masuk ke dalam perut kita, dicerna. Itu selesainya paling cepat besok pagi guys. Besok pagi, bisa lusa pagi. Besok pagi sampai lusa pagi baru selesai yang sarapan pagi ini nih. Coba bayangin. Kemudian makan siang mie instan lagi. Ya, ini lusa lagi baru selesai. Yang sarapan pagi belum selesai, udah ditimpah mie instan makan siang. Kemudian sore makan mie instan lagi. Ini lusa baru selesai. Nah, jadi lusa saja baru selesai yang sarapan pagi atau makan hari ini, lusa baru selesai. Bayangin aja kalau sebulan kita makan mie instan, apa yang terjadi? Akan pecah lambung Anda. Mie instan terus nih. Percaya, matilah kita. Berantakan makan mie instan. Karena 24 sampai 48 jam baru selesai. Kecuali makan mie instan darurat sekali-sekali, sebulan sekali, mungkin nggak begitu pusing lambung kita. Tapi beda dengan mie segar ya guys. Kalau kita bikin mie sendiri, mie segar itu kayak nasi aja. Itu 2 jam juga selesai. Jadi sangat berbeda mie segar dengan mie instan ya guys. Hati-hati guys. Kalau makan buah juga seperti saya bilang tadi. Sebelum makan buah. Kalau setelah makan nunggu 2 jam dulu. Ya, umur saya udah kepala 6 guys. Jadi saya pola itu sudah saya terapkan dari dulu. Walaupun saya kadang-kadang teman-teman aneh-aneh kamu bang, itu makan kok repot. Tapi sekarang saya menikmati kesehatan yang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya kesehatan. Beda dengan generasi mungkin 50 tahun yang lalu ya, karena saya udah tua. Itu generasi dulu kalau saya lihat orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya yang makannya rapi di meja makan, penuh gizi dan penuh buah untuk tutup mulut. Saya melihat kualitas daripada anak-anaknya biasa-biasa saja, padahal orang tuanya luar biasa. Banyak loh guys, bapaknya si orang berpangkat, anaknya biasa-biasa saja. Kebalik karena dulu bapaknya, orang tuanya tidak mengajari dalam hal makan. Dia hanya mengajari cara bergaya. Bergaya orang borjusi, orang kaya. Makan selalu ada buah dan buahnya selalu untuk tutup mulut. Dan ini dilakukan karena orang berada ya lama, jangka panjang. Akhirnya bapaknya yang hebat, yang pinter, gara-gara salah pola makan tidak bergizi. Kan tidak bergizi guys kalau kita makan berat, karbohidrat, habis itu ditembak tutup mulut dengan dengan buah, itu gizinya hilang semua. Ya, sekali-kali boleh lah. Gitu guys. Nanti kita sambung lagi waktu kita sudah habis. Aktivitas saya bisa cek di Google. Bambang Dapur Santri. Bambang Dapur Santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.